Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan pelajaran PPKN yang berjudul Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kompetensi dasarnya 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. 2.1 mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4.1 menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator pencapaian kompetensi 1.1.2 bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. 2.1.2 berani berperan atau mensimulasikan sebagai pendiri negara. 3.1.4 mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4.1.3 mensimulasikan laporan hasil telaah semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara dengan tulus, berani berperan atau mensimulasikan sebagai pendiri negara dengan percaya diri, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar, mensimulasikan laporan hasil telaah semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri ya. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya pada saat itu tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut sebagai PPKI, dan bahasa Jepangnya Dokuritsu Yumbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon, itu tempatnya. Dalam pertemuan tersebut, I.R. Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah tiba ke tanah air atau kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari Indonesia atau bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Nah, di sini ada gambar-gambarnya ya. Di sini ada gambar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1.
menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.